warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang para Bapak Ibu UMKM di pelatihan pada siang hari ini. Pertama-tama perkenalkan nama saya Lorena Larissa atau Rena selaku MC yang akan memandu jalannya pelatihan ini dari awal hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Bapak yang sangat bersemangat menyempatkan waktunya untuk ikut dalam pelatihan kali ini. Ibu Bapak sekalian, pelatihan ini diinisiasi oleh Rumah BUMN Makassar untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM yang lebih adaptif, kreatif, dan kompetitif. Tema pelatihan pada sesi ini adalah UMKM naik kelas, pahami value proposition produkmu agar jualan makin cuan. Nah, sebelumnya, Bapak dan Ibu, saya ingin memohon kesediaannya untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan sampai selesai. Jadi, saya mohon untuk tidak keluar dari Zoom hingga selesai dan tentunya nanti ada sesi tanya juga, Bapak Ibu. Jadi, tolong berpartisipasi ya supaya pelatihan kita ini makin seru dong. Ibu Bapak sekalian, jika ingin mendokumentasi, bisa follow dan tag sosial media kita, yaitu ada @rumahbumn_Makassar, ada @produk.umkm.rb.makassar, ada event.rb.makassar, ada TikTok kita juga, @rumahbumn_Makassar. Nah, baik. Sebelum kita mulai ke materi nih, Bapak dan Ibu sekalian, ada baiknya kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu nih. Nah, jadi saya mohon untuk Bapak Ibu UMKM sekalian untuk menyalakan kamera masing-masing terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, pose pertama itu adalah pose rumah BUMN, yaitu seperti ini. Oke, mungkin bisa diikuti Bapak Ibu sekalian posenya. Oke, 1, 2, 3. Baik, pose selanjutnya itu ada pose UMKM naik kelas, yaitu seperti ini. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas antusiasmenya Bapak Ibu sekalian untuk sesi dokumentasi kita. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan narasumber super keren kita hari ini nih, yaitu ada Kak Alfian Airlangga. Nah, untuk Kak Alfian dipersilahkan nih untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Kak? Oke. Oke, untuk PPT-nya sendiri apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat, Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi kepada MC dan juga Bapak Ibu yang sudah join. Perkenalkan, nama saya Alfian Erlangga Asis dan pada hari ini insya Allah saya akan berbagi atau sharing kepada Bapak Ibu semuanya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ke depan. Ya, dan Bapak Ibu semuanya, insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Di sini saya sudah tahu kalau Bapak Ibu
adalah orang-orang yang sudah tahu banget tentang produknya ya. Jadi insya Allah kita hari ini akan belajar tentang value proposition. Nah, boleh kita pahami terlebih dahulu ya, Bapak Ibu semuanya, apa sih sebenarnya value proposition dan kenapa value proposition ini penting? Kita mulai dari why-nya dulu ya, Bapak Ibu. Jadi eh, sekarang itu banyak sekali produk-produk atau barang ataupun jasa yang sudah marak di lingkungan kita gitu ya Bapak Ibu semuanya, sehingga ketika customer atau calon pembeli kita ingin membeli sesuatu itu mereka bingung karena mau milih yang mana seperti itu kan. Di sini ada sebuah riset bahwa ada riset bahwa mengatakan bahwa 60% pelanggan mereka lebih membeli brand yang memahami kebutuhan mereka. Artinya brand yang memahami apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi permasalahan mereka dan dibantu oleh adanya sebuah produk ataupun jasa. Tapi pada kenyataannya, banyak pelaku UMKM memiliki produk yang berkualitas, namun sulit sekali untuk meningkatkan penjualan karena sebenarnya kita merasa sebagai penjual itu produk kita bagus, tapi kalau dari POV pembeli bisa jadi nilai atau value yang ditawarkan oleh produk kita itu belum tersampaikan dengan baik kepada customer, sehingga hal ini yang menyebabkan kadang customer itu tidak membeli produk kita, sehingga dalam konsep pemasaran modern value proposition itu merupakan alasan atau why kenapa para pelanggan itu harus memilih produk kita dibandingkan para produk yang lain. Makanya hari ini saya membagikan oh ya, ini ada kesalahan umumnya dulu ya, kesalahan umum UMKM yaitu terlalu fokus pada produk, bahkan bahkan sampai fokusnya itu lupa ke pelanggan, kemudian jualannya cuman soal harga, kemudian juga mengira value itu dengan selalu memberikan diskon, kemudian fokus ke fitur tapi lupa ke manfaat yang bisa ditawarkan oleh produknya. Maka hari itu saya ingin berbagi dan menghadirkan konsep value proposition. Nah, value proposition ini adalah alasan utama kenapa pelanggan harus memilih dan menggunakan produk kita, bukan produk orang lain. Jadi, ini bukan tentang produk siapa yang paling bagus, tapi produk siapa yang paling bisa menjawab permasalahan orang-orang banyak. Jadi, adapun rumusnya di sini, rumus value proposition itu adalah masalah pelanggan. Jadi kayak masalah apa yang sedang pelanggan hadapi sekarang itu kita bantu dengan produk kita, yang dimana produk kita itu memberikan manfaat sehingga manfaat yang dirasakan itu bisa menjadi manfaat yang nyata bagi UMKM seperti itu. Oke, ini tujuannya yang pertama itu pastinya untuk membantu UMKM menjelaskan nilai atau manfaat produk kepada pelanggan. Kemudian itu membuat produk lebih mudah dipahami dan dipilih, bukan sekedar dibandingkan harganya. Kemudian menciptakan pesan jualan yang konsisten di toko, WhatsApp, dan media sosial. Serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan juga pastinya, Bapak Ibu semuanya, mendorong penjualan dan keuntungan yang lebih berkelanjutan. Ya, terus bagaimana caranya kita membuat value proposition? Nah, di sini Bapak Ibu semuanya saya ingin memperkenalkan salah satu bentuk dari namanya value proposition canvas. Nah, ini namanya dua dua objek yang Bapak Ibu lihat di depan layar ini adalah namanya value proposition canvas. Mari kita berkenalan dengan salah satunya dulu ya. Satu-satu dulu ya Bapak Ibu. Nah, yang bulat ini namanya customer profile, Bapak Ibu. Jadi, dalam value proposition canvas ada namanya customer profile, di mana customer profile ini penting untuk kita sebagai penjual mengetahui dan memahami pelanggan kita itu sebenarnya orang yang seperti apa atau calon customer kita itu yang seperti apa. Makanya di dalam customer profile ini ada tiga bagian. Dia terbagi dalam tiga bagian. Ada customer jobs. Nah, customer jobs ini adalah bentuk aktivitas yang dilakukan oleh customer kita. Kemudian ada namanya pains. Apa sih pains ini? Nah, pains ini adalah segala macam kesulitan atau masalah yang dialami oleh pelanggan kita. Kemudian ada gains, adalah manfaat atau hasil yang sebenarnya diharapkan pelanggan kita dari suatu produk, barang ataupun jasa. Itu untuk customer profile ya Bapak Ibu. Kemudian ada namanya value proposition map.
Value Proposition Map. Nah, ini dia adalah bagian yang membantu kita untuk menjelaskan sebenarnya produk kita ini bekerjanya itu seperti apa dalam membantu pelanggan. Makanya dia ada dalam 3 bagian, ada product and service atau produk atau layanan yang kita tawarkan kepada pelanggan, pain relievers atau bagaimana produk atau layanan kita dapat membantu pelanggan serta pastinya mengurangi masalah yang dialami oleh para pelanggan. Kemudian gain creators atau bagaimana sih sebenarnya produk kita itu memberikan manfaat atau nilai tambah bagi pelanggan. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ini merupakan bagian-bagian dari value proposition canvas. Jadi nanti di akhir Bapak Ibu semuanya harapannya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi sebenarnya produk saya ini bisa membantu customer di bagian apa dan dalam hal apa serta manfaatnya apa. Jadi untuk membuat suatu inovasi, tentunya sebelum membuat sebuah inovasi dalam sebuah produk, kita perlu tahu produk kita itu sebenarnya dia membantu dalam hal apa, atau apa sih sebenarnya hal dasar yang produk kita bantu untuk masyarakat ataupun para customer-customer kita. Nah, mari kita ambil sebuah study case. Di sini saya mengambil study case sebagai Gojek ya Bapak Ibu ya. Nanti coba kita susun bersama untuk value proposition canvas-nya. Kita ambil study case Gojek. Nah, ini diagram saya dan izin bentar ya. Eh, saya mau ngambil font dari sini dulu. Nah, Bapak Ibu, mari coba kita bersama-sama menyusun value proposition canvas dari Gojek ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk susunan penyelesaiannya atau pengerjaannya untuk kita sama-sama tahu tentang produk kita, kita mulai dari si customer profile dulu, Bapak Ibu semuanya. Kita dari customer profile, kemudian kita bagian yang paling awal itu adalah kita ke customer jobs-nya. Coba Gojek itu adalah sebuah produk jasa yang dia memberikan kemudahan atau layanan kepada para masyarakat yang mau berpergian atau bahkan mau pesan makanan seperti itu ya kan. Kalau misal dulu itu kalau kita mau pergi naik Gojek itu harus ke pangkalan ojek, tapi kalau sekarang kita tinggal pakai aplikasi dan pesan dari HP dan nanti ojeknya yang datang kita ke posisi kita gitu kan. Itu tentunya sangat memudahkan gitu. Nah, coba kita lihat customer jobs. Customer jobs-nya itu apa? Jadi kan tadi yang seperti yang saya jelaskan, customer jobs itu adalah merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh customer kita. Misal, customer kita itu, misal kita sebut si A gitu ya. Si A itu mau pergi ke suatu, pergi ke suatu tempat dengan cepat. Nah, misal ini adalah bentuk aktivitasnya. Kemudian mungkin ada si B yang mau memesan makanan, mau memesan makanan biasanya tanpa keluar rumah gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nah, ini adalah segala bentuk ini merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh para customer atau orang-orang yang ada di luar sana ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal kita ambil study case-nya Gojek pasti satu orangnya itu adalah mau pergi ke suatu tempat dengan cepat. Kemudian itu memesan makanan tanpa harus keluar rumah gitu ya. Itu kan sangat memudahkan sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita coba lihat ketika Gojek ini sebelum Gojek ini hadir, tentunya ada hal-hal yang para customer kita atau orang-orang gitu ya, atau bahkan kita sebelum Gojek itu hadir pasti ada hal-hal yang sebenarnya itu kurang mengenakan bagi kita. Contohnya apa? Contohnya adalah sulit mendapatkan transportasi dengan cepat. Contohnya sulit mendapatkan transportasi dengan cepat. Nah, kemudian kalau misal pains-nya lagi yang poin kedua apa teman-teman? Bapak Ibu. Berarti kayak harus keluar rumah untuk membeli makanan. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya kurang mengenakan gitu ya untuk para
customer-customernya gitu sebelum Gojek hadir. Nah, apa sih sebenarnya yang diharapkan orang gitu ya? Apa sih sebenarnya yang diharapkan orang? Satu, layanannya praktis dan mudah digunakan. Jadi sebenarnya orang-orang tuh butuh hal-hal yang memudahkan mereka gitu ya. Kemudian proses yang cepat dan efisien kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kadang orang itu malas ke restoran ataupun ke suatu tempat karena harus ngantri dulu makannya. Padahal kayak dengan hadirnya Gojek ini jadi orang kayak harus tinggal di rumah aja nanti nanti akan diantarkan gitu. Jadi tidak perlu antri lagi seperti itu atau bahkan sedang mengerjakan sesuatu tapi bisa sambil pesan makan. Nah, inilah. Jadi kita harus mengetahui dulu customer profile kita. Jadi apa aktivitasnya, apa bentuk aktivitas dari customer yang sedang kita lakukan. Kemudian apa nya, apa hal-hal yang mereka kurang suka, apa hal-hal yang mereka kurang kurang nyaman begitu. Jadi kayak misalnya sulit mendapatkan transportasi, harus keluar rumah untuk membeli makanan dan sebenarnya ketika Pens ini hadir pasti ada dong harapan-harapan dari para customernya mau apa seperti itu seperti keelangannya praktis pakai aplikasi dan proses cepat dan efisien nggak perlu antri gitu. Nah itu untuk customer profile-nya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu untuk bagian value value map-nya. Nah value map-nya ini, value map-nya ini kita isi yang pain relievers dulu. Pain relievers. Nah, sebenarnya harapannya Bapak Ibu ini adalah, oh maaf, yang pertama di situ adalah gain creators dulu. Nah, jadi kita ke gain creators dulu, dan sebenarnya yang diharapkan tadi dari gains-nya ini pasti ada dalam eh, yang memudahkan gitu ya Bapak Ibu ya. Entah itu dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk apapun. Tapi karena kita sudah di era digital tentunya pasti semuanya kita mau layanannya itu dalam satu aplikasi atau satu hal yang membuat kita mudah dalam menjangkaunya seperti itu. Kayak semua layanan tersedia dalam satu aplikasi. Kemudian proses pemesanan makanan yang cepat dan mudah. Seperti itu. Kemudian untuk pain relieversnya, para customer itu pasti butuhnya transportasi. Transportasi dapat dipesan langsung langsung melalui aplikasi. Kemudian pastinya eh, para customer itu maunya makanannya itu bisa diantar langsung ke rumah. Nah, kemudian, apa produk servisnya? Apa yang bisa kita tawarkan? Makanya Bapak Ibu semuanya lahirlah yang namanya Gojek, lahirlah namanya GoFood, lahirnya namanya GoSend. Ini adalah bentuk servisnya. Tapi sebenarnya hal yang perlu kita identifikasi itu adalah ini dulu Bapak Ibu. Kayak customer kita tuh sebenarnya orangnya yang seperti apa? Apa permasalahannya? Apa hal yang bisa kita tawarkan? Dan ini sangat Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa gunakan ketika sudah mengidentifikasi customernya dulu. Sebenarnya calon pembelinya itu siapa? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk contoh pengisian value proposition canvas. Jadi untuk membantu Bapak Ibu menjelaskan atau merincikan atau mendeskripsikan sebenarnya produk Bapak Ibu itu membantu dalam hal apa. Apa yang bisa produknya Bapak Ibu, entah itu barang atau jasa yang bisa ditawarkan seperti itu. Dan coba Bapak Ibu bayangkan, dengarkan, dan rasakan kalau misal value proposition canvas ini diimplementasikan ya. Tentunya pelanggan lebih cepat paham apa keunggulan produk tanpa harus dijelaskan lebih panjang lebar. Karena tentunya pasti Bapak Ibu ketika sudah tahu apa yang menjadi keunggulan produknya sudah bisa dijelaskan dengan lebih baik seperti itu. Kemudian promosinya tentu jadi lebih jelas, konsisten baik di toko WhatsApp maupun media sosial. Kemudian produk tidak lagi hanya bersaing di harga, tapi jadi bukan lagi harga ataupun diskon yang menjadi kompetisinya, tapi bersaing dalam memberikan nilai dan juga dalam memberikan manfaat. Kemudian itu
tentunya ketika kita bisa memberi, kita bisa menjelaskan suatu manfaat dengan baik, kepercayaan pelanggan juga pasti akan meningkat seperti itu. Karena uh, para pelanggan itu pasti akan lebih trust dan tentunya akan berdampak kepada penjualan. Kemudian penjualan lebih stabil karena pelanggan tahu alasan memilih produk kita. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bisa diimplementasikan dengan baik, Bapak Ibu tahu sebenarnya produknya membantu dalam hal apa, nilainya apa, baru step berikutnya adalah kita membuat inovasi dalam produk kita. Tapi hal pertama yang perlu kita ketahui adalah kita tahu produk kita itu seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sebagai penutup Bapak Ibu semuanya, ada sebuah quotes yang ingin saya sampaikan dari Dave McClure kalau beliau bilang your customer doesn't care about your product, they care about their problem. Jadi sebenarnya customer di luar sana itu, orang-orang di luar sana itu tidak peduli bentuk produknya seperti apa, tidak peduli mau berapa beratnya, mau apa warnanya, mau bagaimana bentuknya, tapi mereka hanya peduli tentang produkmu itu bisa membawa atau bisa menyelesaikan masalah yang seperti apa. Apakah bisa menyelesaikan masalah saya ataupun masalah siapapun. Jadi sebenarnya orang-orang itu peduli tentang manfaat dari produkmu, bukan tentang produkmu bentuknya seperti apa. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Alfiani atas materi yang telah disampaikan tadi. Tentunya sangat menambah wawasan baru bagi kita semua dan juga Bapak Ibu UMKM sekalian. Nah, sekarang saatnya kita memasuki sesi tanya jawab nih. Saya persilakan untuk 3 orang untuk bertanya dan saat bertanya mohon untuk menyebutkan nama serta usaha UMKM-nya. Nah, saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Baik, bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau ingin bertanya mungkin bisa bertanya langsung atau lewat komen juga bisa nanti saya bantu bacakan untuk narasumbernya.
Baik, Kak Alfian ada yang bertanya nih dari UMKM Meforil. Nah, katanya itu jika jika produk saya adalah makanan seperti dessert, itu kan tidak berdasarkan masalah, tetapi berdasarkan tren atau kesukaan orang-orang. Jadi, kira-kira di bagian customer job-nya apa yang perlu dia perhatikan gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada UMKM Mevoreal ya. Jadi jika produk adalah seperti dessert itu kan tidak berdasarkan masalah, tetapi berdasarkan tren atau kesukaan orang-orang. Kira-kira di bagian customer jobnya apa ya kira-kira? Oke, saya jawab dalam dua bagian. Kalau misal dessert itu tidak berdasarkan masalah, sebenarnya ada juga UMKM namanya Bud and Bites. Boleh dicek nanti Instagramnya juga. Jadi dia itu membuat dessert juga, dessert yang berdasarkan cravingnya orang-orang. Jadi ketika orang-orang lagi mau, misal lagi ada yang viral kayak tiramisu, misal kayak ada dessert kayak yang viral lagi kayak tiramisu, terus misal ada dessert B dan C seperti itu mereka akan buat polling di Instagramnya mereka, kira-kira mereka mau dibuatkan dibuatkan dessert yang rasa apa. Nanti dari situ nanti dari situ mereka para customernya akan open PO. Sebenarnya craving ini atau keinginannya orang yang belum terpenuhi itu sebenarnya masalah di situ. Jadi itu bisa menjadi pains-nya. Seperti itu. Itu untuk bagian pertama. Kemudian untuk kira-kira di bagian customer job-nya apa ya kira-kira? Sekarang customer job itu bentuk aktivitas gitu. Jadi bisa aja dituliskan bentuk aktivitasnya itu seperti uh, misal si misal si Siwan gitu atau si siapa gitu ya. Misal si Siwan, misal ada temennya namanya Siwan, itu uh, Siwan lagi pengen makan makanan yang tren yang ada di masa sekarang atau di rentan berapa bulan itu bisa dijadikan sebagai bentuk activity seperti itu. Akan menjawab. Baik, terima kasih untuk UMKM Foril atas pertanyaannya dan juga Kalvian atas jawabannya yang tentunya sangat membantu ya. Jadi mungkin kita bisa ke pertanyaan kedua bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa di komen maupun on mic. Mereka mau bertanya, Kalvian tadi di materi disebutkan kalau salah satu kesalahan UMKM adalah cuma jualan soal harga dan mengira value itu sama dengan diskon. Nah, kalau kita sebut sudah buat value proposition yang bagus supaya produk tidak lagi hanya bersaing harga, melainkan bersaing nilai dan manfaat,
Bagaimana sih cara paling ampuh mengkomunikasikannya ke pelanggan sejak awal? Karakternya sangat sensitif dengan barang murah. Itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pinky Pinky ya, Pinky Bracelets untuk pertanyaannya. Jadi langsung saya jawab saja. Bapak Ibu semuanya pasti tahu atau mungkin pernah kena ads-nya Hotto, ya kan? Pernah kena ads-nya Hotto kan. Nah, Hotto itu dia itu pakai teknik yang namanya storytelling dan juga marketingnya itu digencar-gencarin banget. Satu, karena dia produknya adalah makanan sehat, tentu nggak semua orang peduli sama kesehatannya. Jarang yang ada yang mau makan makanan sehat gitu kan. Apalagi Hotto ini, dia itu adalah minuman yang bisa dibilang minuman sehat. Seperti itu kan. Terus dia itu kalau misal teman-teman lihat, dia tuh nggak berperang harga, tapi dia menang di cerita, di storytelling. Entah itu storytelling dari proses pembuatan produknya di industri, ataupun dari ownernya atau foundernya yang menjelaskan tentang Hotto ini sebenarnya kandungannya apa. Terus ada tuh biasanya dibanding-bandingin. Ini kalau misal 80 kilogram madu, tapi kalau Hotto tuh cuman segini. Padahal Hotto tuh sudah mencakup semua serat-serat yang teman-teman perlukan di dalam satu keseharian itu. Dan juga kalau teman-teman lihat, Hotto itu pakai personal brandingnya si ownernya. Jadi berbicara tentang people behind the product. Kalau misal teman-teman lihat si owner Hotto ini dulu di tahun 2016 tahun 2020 itu mengalami namanya obesitas gitu kan. Mengalami obesitas, intinya hidupnya nggak sehat. Tapi sekarang sudah sehat dan beliau pernah bilang juga kalau beliau tuh nggak mau sehat sendirian, mau mengajak orang-orang lain juga sehat entah dengan olahraga dan juga mengkonsumsi hotto. Jadi itu poinnya storytelling dan branding people behind the product seperti itu. Baik, bagaimana dengan Kak Pinky Bracelets? Apakah jawabannya sudah bisa dipahami? Iya Kak, terima kasih banyak untuk jawabannya. Baik, jadi tersisa satu slot pertanyaan nih buat Bapak Ibu UMKM. Jadi, apakah ada yang masih mau bertanya dari Bapak Ibu UMKM sekalian? Baik, Bapak Ibu UMKM, jika sudah tidak ada yang bertanya, maka sesi tanya jawab ini saya tutup ya. Jadi terima kasih atas semua pertanyaan dari Bapak Ibu UMKM sekalian dan jawaban penuh ilmu dari Kak Alfian. Nah, untuk sesi selanjutnya.